Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mari kita membaca bacaan untuk meningkatkan keimanan kita. Salah satu kitab yang kita baca di sini adalah Syarah Usul Al-Iman, syarah atau penjelasan dasar-dasar keimanan, ya, dasar keimanan, ringkasan tentang akidah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita buka halaman keempat untuk melanjutkan bahasan kita. Kita sudah sampai di halaman keempat tentang agama Islam. Ad-dinu al-islamiyu, agama Islam. Ad-dinu al-islamiyu, agama Islam, huwa ad-dinu alladzi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, adalah agama yang Allah SWT mengutus Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, membawa agama ini. Khatamallahu bihi al-adiyana wa akmalahu li ibadihi. Allah SWT membawa atau mengutus Rasulullah membawa agama Islam ini, dan agama Islam ini menutup seluruh agama-agama, dan Allah SWT telah menyempurnakan agama ini untuk hamba-hambanya. Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir, di mana Allah SWT memerintahkan kepada setiap Rasul untuk mengajak umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Dan Rasulullah adalah Rasul yang terakhir, tidak ada lagi Rasul setelahnya. Wa tamma bihi alaihim ni'mah. Allah juga menyempurnakan nikmat untuk hamba-hambanya dengan menurunkan agama Islam ini. Allah menyempurnakan dengan agama Islam ini nikmat atas hamba-hambanya. Maka jika kita seorang muslim atau muslimah, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan alhamdulillah, syukur ya Allah, bagimu pujian, bagimu ucapan syukur ya Allah, kami menjadi seorang muslim, kami menjadi seorang muslimah, di mana penduduk dunia yang berjumlah 3 miliar lebih, ya, banyak yang tidak beriman. Mereka bukan orang muslim atau muslimah, namun Allah memilih kita menjadi seorang muslim atau muslimah. Ini nikmat yang besar, nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Wa radiyahu lahum dinan, dan agama Islam ini adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yuqbal min ahadin dinan siwahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima agama lain selain agama Islam. Agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Qala Allah Ta'ala, kita membaca ayat-ayat Allah berkaitan dengan agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para rasul, penutup para nabi, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad bukanlah laki-laki dari laki-laki kalian, atau Muhammad bukanlah ayah dari salah seorang laki-laki dari kalian, akan tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Wa qala ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini kusempurnakan untuk kalian, agama Islam. Allah telah sempurna ajaran Islam ini, ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Ada satu nikmat yang luar biasa, yang besar dari Allah, yang sempurna, agama Islam ini dari Allah SWT. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridai Islam sebagai agama untuk kalian. Allah SWT memilih agama Islam untuk hambanya. Wa qala ta'ala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa qala ta'ala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi," barang siapa mencari ghairal Islam, selain Islam sebagai agama, dinan,
maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Saudaraku, agama di dunia sangat banyak sekali. Kepercayaan di dunia sangat banyak sekali. Namun Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini, firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Innad dina", sesungguhnya agama, "indallahil Islam", yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Siapa yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Kita yakini Tuhan yang berfirman bahwasanya agama yang diterima oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa qad faradallahu ta'ala ala jami'in nasi an yadinu lillahi ta'ala bihi. Allah mewajibkan untuk seluruh umat manusia agar mereka beragama karena Allah. Mereka hendaknya beragama Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala mukhatiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul", katakanlah wahai Muhammad, "Ya ayyuhan nasu", wahai manusia, "Inni Rasulullah ilaikum jami'a", sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. "Alladzi lahu mulkus samawati wal ard", Allah yang mengutusku adalah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tiada sembahan yang berhak sembah melainkan Allah. Yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, utusannya, yaitu an-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimati, yang beriman kepada Allah, beriman kepada kalimatnya. Wattabi'uhu, ikutilah nabi itu, la'allakum tahtadun, agar kalian dapat petunjuk. Saudaraku, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk seluruh umat manusia, baik itu Yahudi, Nasara, mereka harus beragama Islam. Mereka harus memeluk Islam, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Sahih Muslim hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW sabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi", demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Rasulullah SAW bersabda demikian, "Tidaklah salah seorang dari umat ini, Yahudi atau Nasara, mendengarkan risalahku, mendengarkan aku, risalahku ini, thumma yamut, lalu dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah penghuni api neraka." Siapa saja yang mendengar risalah Nabi Muhammad SAW, mendengar Rasulullah SAW, baik itu Yahudi atau Nasrani, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah Islam, tidak memeluk Islam, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah penghuni api neraka. Disinilah kita tahu bahwasanya agama Islam ini agama yang satu-satunya agama yang diridhoi oleh Tuhan. Tidak diterima agama-agama yang lain. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, siapa saja yang mendengar Muhammad, mendengar risalah Muhammad SAW, tidak beriman kepada risalah Muhammad SAW, tidak beriman kepada Muhammad SAW, dia mati, maka dia adalah penghuni api neraka. Kemudian wal imanu bihi tasdiqu ma jaa bihi ma'al qabul wal id'an la mujarrad at-tasdiq. Wa lihada lam yakun Abu Talib
mu'minan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam ma'a tasdiqihi lima ja'a bihi wa syahadatihi bi annahu min khairil adyan. Beriman kepada Islam, beriman kepada Rasulullah SAW. Agama Islam dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka seorang yang mengimani, beriman, jadi seorang yang mukmin beriman kepada risalah Islam, kepada agama Islam, kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah berarti beriman kepada agama Islam. Maka beriman, makna beriman adalah tasdiqu ma ja'a bihi ma'al qabul, membenarkan disertai dengan menerima risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya beriman, membenarkan dan menerima risalah Islam. Kemudian kedua, al-id'an, tunduk patuh pada ajaran-ajaran atau isi kandungan daripada agama Islam itu. Islam memerintahkan kepada kita untuk sholat, kita sholat. Memerintahkan kita untuk puasa, kita puasa, dan sebagainya, amalan-amalan yang lain. Tunduk. La mujarrad at-tasdiq, la mujarrad at-tasdiq. Bukan hanya membenarkan saja. Ya, benar, itu agama Islam. Saya beriman, tapi tidak ada id'an, tidak ada ketundukan, tidak mengikuti perintah-perintahnya. Maka bukan demikian iman itu. Oleh karena itu, Abu Thalib bukanlah seorang yang beriman. Lam yakun Abu Thalib mu'minan. Kenapa? Dia tidak katakan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tasdiqi lima jabi, padahal dia membenarkan risalah Islam, membenarkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia telah bersaksi syahadati bi annahu min khairil adyan, bersaksi bahwasanya Islam itu ada agama yang terbaik. Mengapa? Dia membenarkan Rasulullah, dia bersaksi bahwa Islam itu agama yang terbaik, namun tidak dikatakan beriman, dia masuk neraka karena dia tidak tunduk. Dia tidak hanya membenarkan namun tanpa disertai ketundukan, maka ini adalah bukan dikatakan al-iman. Saudaraku, kita muslim, maka kita harus membenarkan dan disertai dengan ketundukan kita kepada syariat Islam. Islam mengajar kepada kita untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Islam mengajar kepada kita untuk salat, kita salat. Kemudian Islam mengajar kepada kita untuk puasa Ramadan, kita puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Ini semuanya syarat-syarat Islam yang kita harus tunduk, kita harus mengerjakannya. Kemudian wad-dinul islamiyyu mutadammin li jami'il masalihi allati tadammanatha al-adyan as-sabiqah. Agama Islam adalah agama yang terkandung dalam agama Islam itu seluruh kebaikan-kebaikan yang ada pada zaman agama-agama yang terdahulu. Mutamayyizun 'alaiha biqaunihi salihan li kulli zaman wa makan wa ummah. Dan agama Islam ini punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Yaitu dia cocok untuk setiap zaman, setiap tempat, setiap umat. Agama Islam, saya ulang lagi, cocok untuk setiap zaman. Ya, sekarang tahun 2020 ya. Tahun 1940 cocok sama saja. Sejak zaman Nabi 1400 tahun yang lalu cocok diterapkan. Tidak ada perubahan. Berbeda dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia ya, aturan manusia beda. Dahulu dihukum bagi orang yang mencuri hukumannya 5 rupiah. Sekarang 5 rupiah tidak ada nilainya sama sekali. Ya, agama Islam tetap sama, tetap bisa cocok untuk setiap zaman, setiap tempat. Ya, cocok diterapkan di negeri Arab, cocok diterapkan di negeri Eropa, di Asia, cocok semuanya di Indonesia, cocok ya. Wa ummah, dan setiap umat, umat bangsa Eropa, bangsa Afrika, bangsa Asia, semuanya cocok jika diterapkan Islam ini kepada mereka. Qala Allah Ta'ala mukhatiban Rasulullah SAW. Allah berfirman kepada Rasulnya, wa anzalna ilaikal kitab, kami turunkan kepadamu Alkitab, bil haq, dengan hak, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan yaitu kitab-kitab yang sebelumnya minal kitab.
musaddiqan wa muhaiminan alaihi. Dan kitab Al-Quran, kitab yang menjadi barometer bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Wa makna kaunuhu salihan likulli zaman wa makan wa ummah, dan makna daripada Islam itu adalah cocok untuk setiap zaman, makan dan ummah, bahwasanya anna tamassuka bihi la yunafi masalihal ummah fi ayyi zaman aw makan. Itu barang siapa berpegang teguh pada ajaran Islam, syariat Islam, maka syariat Islam itu tidak akan menafikan masalih, kebaikan-kebaikan umat di setiap zaman dan di setiap tempat. Bal huwa salawa, bahkan justru itulah kebaikannya. Walaysa ma'na dzalika annahu khadi' li kulli zaman wa makan wa ummah kama yuridu ba'dun nas. Dan makna Islam itu cocok untuk setiap zaman, setiap tempat, setiap umat. Bukan bermakna Islam itu harus tunduk ya pada setiap zaman, tempat dan umat. Sebagaimana sebagian manusia menghendakinya.